Salam alaihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Begini temanya ya. Mengapa sulit melupakan Bapa? Ya saudara-saudara ya. Mengapa sulit melupakan Bapa ya? Ada loh yang membela mati-matian ya, membela mati-matian Bapa itu ada loh ya. Wah, kami bela mati-matian Bapa ya. Bapa sebagai Allah ya. Mengapa begitu sulit melupakan Bapa? Sampai-sampai ayat Alkitab diubah-ubah demi memuja-muja Bapa. Saya ulang, ayat Alkitab diubah-ubah demi memuja-muja Bapa. Contoh, pencipta langit dan bumi itu kan Allah, diganti Bapa. Bapa khalik langit dan bumi demi memuja si Bapa itu. Maka ayat Alkitab dirubah sendiri. Coba Anda bayangkan ya, ngerubah ayat Alkitab, ayat Alkitab dirubah sendiri ya. Kemudian contoh lain ya, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, padahal di sebelah kanan Allah aslinya ya. Aslinya itu Yesus duduk di sebelah kanan Allah, bukan di sebelah kanan Bapa. Contoh lain, Bapa Maha Kuasa, coba. Padahal yang Maha Kuasa itu Yesus, yang Maha Kuasa itu Allah, diganti jadi Bapa demi memuja-muja Bapa. Mengapa orang begitu sulit melupakan Bapa ya? Yang pertama ya, mereka tidak tahu bedanya Bapa kiasan Yesus dengan Bapa kekal. Mereka nggak tahu itu ya. Ketika Yesus menjadi manusia, maka Yesus memakai Bapa untuk kiasan dirinya sendiri sebagai Allah di surga. Yohanes 16 ayat 25. Sedangkan Yesus sendiri adalah Bapa kekal, Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5 ya. Yesus adalah Allah dibentuk, Yesaya 43 ayat 10. Firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Mereka nggak tahu kayak gini. Bapa dengan Bapa kekal ya sami mawon katanya ya. Mereka tidak tahu bedanya Bapa kiasan dengan Bapa kekal. Nomor 2, mereka tidak tahu doa kepada Bapa itu sebenarnya doa kepada Yesus, Roh sebagai Allah di surga. Dikuduskanlah namamu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nggak taunya nama Bapa itu Yesus. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Nggak taunya yang bisa mengampuni dosa itu Yesus, bukan Bapa ya. Nama Bapa itu Yesus, Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Yang bisa mengampuni dosa itu Yesus, bukan Bapa. Markus 2 ayat 10 ya. Bapa tidak bisa ngomong, Yohanes 5 ayat 37 ya. Siapa lihat aku, kata Yesus, lihat yang mengutus aku ya. Yohanes 12 ayat 45 ya. Terus nomor 3, mereka tidak tahu Bapa itu temporere. Temporere itu bersifat sementara. Dibuktikan setelah Yesus naik ke surga, tidak lagi berdoa kepada Bapa, tetapi berdoa dalam namaku, kata Yesus. Yohanes 16 ayat 26, Yohanes 14 ayat 14. Dan di tahta surga dibuktikan sama sekali tidak ada Bapa, tetapi hanya Yesus seorang. Wahyu 4 ayat 2. Kemudian alasan nomor 4, mereka menganggap Bapa itu sebagai ayah mereka. jadi doa kepada Bapa ya doa pada ayah sendiri, kan dekat Pak hubungan antara ayah dan anak ya. Alkitab menulis hubungan itu antara Allah dengan anak, bukan Bapa dengan anak ya. Kita disebut anak-anaknya, sementara dia adalah Allah, bukan Bapa ya. Aku menjadi Allahnya dan ia menjadi anak-anakku.
Ya, Wahyu 21 ayat 7, tidak pernah ada aku menjadi bapaknya, lalu kalian semua jadi anak-anakku, nggak ada itu. Itu dirubah-rubah sendiri oleh orang-orang Tritunggal, orang-orang yang tidak bisa ya move on dari Bapa itu ya. Kemudian kita itu tidak disebut anak-anak Bapa, tapi kita itu disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 10. Ya, anak-anak Allah, nggak ada itu anak-anak Bapa ya. Nomor 5, mereka menomorsatukan Bapa dan menomorduakan Yesus ya. Bapa itu yang dimaksud Bapa kiasan. Mereka menomorsatukan Bapa kiasan dan menomorduakan Yesus Allah ya. Yesus mereka anggap abadi sebagai anak terus ya, sujud menyembah kepada Bapanya ya. Kan mereka berdalih Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berapa ya? Ibrani 8 ayat 13 kalau tidak salah ya. Kalau salah ya sorry ya. Padahal yang nggak berubah itu apa? Kasihnya, setianya, perlindungannya. Kalau fisiknya ya berubah, dulu manusia, sekarang jadi Allah kok. Lalu orang-orang ini menganggap tidak berubah. Yesus itu di surga tetap aja fisiknya kayak gitu, masih ada Bapa, masih sujud doa pada Bapa ya. Salah ya. Mereka menomorsatukan Bapa lalu menomorduakan Yesus. Mereka mengira di surga itu Yesus ada di kanan, Bapa ada di kiri. Menurut pemahaman mereka seperti Matius 26 ayat 64. Enggak taunya Yesus duduk sebelah kanan Allah, enggak taunya Allah itu Yesus sendiri. Yesus duduk sebelah kanan yang maha kuasa, enggak taunya yang maha kuasa ya Yesus sendiri. Jadi tidak ada itu Bapa di kiri, Yesus di kanan, enggak ada ya. Yang duduk di tata surga ya hanya Yesus seorang, Wahyu 4 ayat 2. Nomor 6, mereka mengira Allah itu beda dengan Tuhan. Mereka mengira Allah itu beda dengan Tuhan. Allahnya itu Bapa, Tuhannya itu Yesus ya. Gagal paham, berdalih 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Padahal maksud Paulus Bapa yang dimaksud adalah Bapa kekal Yesus Kristus, karena Paulus tidak pernah menjadi murid Yesus. Jadi Paulus menjadi muridnya Gamaliel. Nomor 7, mereka mengira menyembah Bapa itu fine-fine saja. Mereka mengira menyembah Bapa itu oke-oke saja. Padahal yang benar adalah percaya dan menyembah Bapa itu binasa, mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24, Matius 25 ayat 41 ya, sebagai kambing terkutuk binasa ya. Itu 7 alasan mengapa begitu sulit untuk melupakan Bapa ya. Jadi Bapa itu anggap aja seperti ayah mereka ya. Doa Bapa kami, doa ke ayah mereka sendiri. Dekat Pak ayah, enggak ada itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, enggak ada itu. Hanya dekat Bapa aku tenang, enggak ada itu. Ngarang-ngarang sendiri, ganti-ganti sendiri ya. Ya. Maha kuasa itu Allah diganti Bapa ya. Pencipta langit dan bumi, Khalik langit dan bumi itu Yesus Kristus diganti Bapa ya. Duduk di sebelah kanan Allah diganti duduk di sebelah kanan Bapa. Ya ngawur, makanya nabrak-nabrak ayat Alkitab ya. Jadi itu jawaban 7 poin tadi mengapa begitu sulit melupakan Bapa. Ayo ikut sekolah Alkitab supaya Anda semua paham, mengerti Alkitab di atas rata-rata. Ikut baptisan dan ikut gabung dengan Gereja Alkitab Al-Ahsa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.